aren yang sudah ada dalam kecamatan ini, bagaimana persiapan dan bagaimana metode cara tanam yang baik ya. Nah, kita dengarkan bagaimana penjelasan dari pakar aren, Bang Pilot untuk cara menanam. Ini kalau sudah ditanam ke lahan pertanian, ditanggap dengan kondisi normal ya, tidak ada terjadi kemarau yang panjang. Kira-kira pemupukan pertamanya itu setelah berapa lama sekali Bang? Atau misalnya adakah usia-usia pemupukannya atau rutin saja kah? Atau dibiarkan saja tanpa dipupuk? Atau seperti apa gitu? Jadi metode pemupukan tanaman aren muda atau aren remaja, aren baru ya, baru tanam, itu setelah tanam tentu tadi sudah ada pupuk dasar ya, berupa pupuk organik dan pupuk TSP atau SP36 atau pupuk RP tadi. Pemupukan selanjutnya itu setelah 3 bulan. Setelah 3 bulan ya, dipindahkan ke lahan pemupukan. Ya, ke lahan itu dipupuk dengan pupuk NPK sebanyak 100 gram per batang. NPK 100 gram per batang. Ya. Itu boleh tahu Bang, jarak pemupukannya kalau sudah kita pindahkan ke lahan seberapa jauh dari bibitnya? Jadi karena kita perkirakan pertumbuhan akar selama 3 bulan itu hanya baru beberapa sentimeter, jadi pemupukan itu boleh 5 cm dari kira-kira bola tanah ini gitu. 5 cm? 5 cm Berarti keluar ya. Keluar gitu. Keliling? Ya, keliling ditabur merata keliling, dan akan lebih baik lagi jika dibenam. Jadi Bang Lian, kalau pemupukan itu ditabur begitu saja, ada kemungkinan dia terhanyutkan oleh air hujan atau tersapu oleh angin yang kencang. Oke. Tapi kalau dia dibenam itu tentu lebih hemat. Jadi tanamannya bisa dapat pupuknya gitu ya, Iya. bukan sia-sia gitu ya. Iya. Wah, ini luar biasa ya. Kita bisa tahu ternyata setelah kita mulai menanam aren ini sampai usia 3 bulan, jadi baru diberikan nutrisi ya Pak. Iya. Terus Bang Pilot, kalau ke depannya setelah dia normal 3 bulan, jarak pemupukan berikutnya apakah perlu dibuat teratur seperti sawit atau penceraman budidaya lainnya, atau kita biarkan saja bagaimana? Nanti Bang Lian bisa saya berikan tabelnya, kemudian cantumkan di videonya. Jadi kita buatkan secara tabel saja sehingga bisa menjadi masukan bagi petani. Satu hal yang perlu diperhatikan lainnya adalah hama ya, hama dari tanaman muda aren ini. Sama seperti pada tanaman kelapa sawit dan tanaman kelapa, hamanya itu berupa babi hutan, landak, tikus, dan monyet. Jadi keempat hama ini harus kita antisipasi jika di lahan itu memang ada sejarah serangan keempat hama besar ini tadi. Jadi mungkin kalau yang pernah tanam sawit di daerah yang banyak babi hutannya itu udah paham itu bagaimana mengantisipasi serangan babi hutan ya. Kalau teman-teman kita di Riau itu melakukan antisipasinya dengan membuat seng ya, seng bekas di sekeliling. Ya, di sekeliling ini setinggi 40 cm sehingga dia dilindungi dengan seng bekas yang digulung tadi gitu. Kalau arennya sudah besar sama dengan sawitnya sudah besar, itu nanti akan lebih tahan terhadap serangan hama. Tapi jika di daerah itu tidak pernah diketahui ada serangan hama, tentu tidak perlu dibuat seperti itu. Berarti ternyata memang tanaman ini sangat disukai oleh hewan-hewan tertentu ya? Iya, karena umbutnya ini manis. Umbutnya ya? manis sama seperti umbut sawit, umbut kelapa itu yang diserang. Dan Berarti, kalau itu sudah dimakan, ini tanaman akan mati. Berarti seharusnya Pak, bagi Bapak Ibu rekan tani semua yang sudah pernah menanam sawit, ini bukan hal yang susah ya? Iya, bukan hal yang aneh, bukan hal yang sulit lagi. Sudah memang seperti itu standarnya ya? Iya, benar. Wah, luar biasa sekali Bang. Lantas tadi kalau pemupukannya itu Bang, jarak-jaraknya itu apakah sesuai kebutuhan atau rutin per 6 bulan, per setahun atau iya, sebenarnya lebih kita anjurkan itu per 6 bulan ya, per 6 bulan berupa pupuk organik maupun pupuk anorganik atau pupuk kimia gitu. Untuk banyaknya tentu kita sesuaikan dengan umur dan besarnya pohon, karena itulah nanti akan kita sampaikan tabel. Tabel. Siap. Terima kasih, luar biasa. Terima kasih Bang Pilot. Sama-sama. Ada pencerahan yang baru. Kita semakin jelas mengetahui bagaimana cara budidaya aren ya. Jadi bukan lagi seperti saya yang dari dulu kecil di tempat saya itu ada aren, lantas cara menanamnya kita biarkan saja. Nah, tapi setelah tahu langkah-langkah tadi, ada hama juga, Iya. dan setelah tahu proses bisnisnya, ternyata
kenapa enggak kita rawat dengan baik kan seperti Oh, itu. mumpung saya ingat Bang, Ah. ini selain hama ada juga kemungkinan serangan penyakit ya. Utamanya adalah serangan hawar daun. Hawar daun jadi daunnya ini bercak-bercak. Daunnya ini bercak-bercak. Coklat? Coklat, kehitaman, kemudian luruh. Itu akibat jamur ya, jamur patogen. Itu bisa diatasi dengan semprotan fungisida ya. Fungisida, dan sebaiknya fungisida itu dicampur dengan perkat agar ketika hujan turun tidak cepat lengket. tercuci ya, dia tetap lengket itu. Dan sangat kami sarankan apabila menyemprot tanaman itu usahakan bagian bawah daunnya ini juga ikut disemprot gitu. Oh, ini bukan Ya. hanya jatuh di permukaan Iya, ini ya, tapi iya. dari bawah juga. Iya, dari bawah apabila kita gunakan fungisida yang sistemik atau yang laminar, cukup disemprot bawahnya saja, bawah daunnya saja, bagian atasnya itu sudah terlindungi gitu. Kenapa bagian bawahnya? Karena pertama stomata atau mulut daun itu biasanya ada di bagian bawah daun. Ya, yang kedua, kalau dia disemprot di bagian bawah daun, tentu air hujan tidak akan langsung menetesinya sehingga dia lebih awet lengket di situ, sehingga efektivitasnya itu lebih baik lagi. Luar biasa sekali ya, sampai teknik penyemprotan pun kita tahu. Ya, wajib. Luar biasa Bang, terima kasih untuk